Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Kusnul Kulub dengan NIM 064 dan Devi Sintiasari dengan NIM 021, Aprila Nimuntiasari dengan NIM 055, Yuri Kavindi Aksari dengan NIM 075 dan Aisyah Zarkasi dengan NIM 084. Indikator pada materi ini yaitu yang pertama biografi dari Malthus, yang kedua ada teori dari Malthus, dan yang ketiga ada pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, yang keempat ada kritik terhadap Malthus, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan teori Malthus. Siapa sih Thomas Robert Malthus itu? Yuk dengerin video penjelasan berikut. Thomas Robert Malthus adalah seorang pendeta dan sarjana Inggris yang berpengaruh di bidang politik, ekonomi, dan demografi. Malthus dikenal dengan teorinya tentang perubahan dalam populasi. Sebuah buku karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society. Malthus lahir 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris. Beliau merupakan anak ketujuh dari pasangan Daniel dan Harrietta Malthus. Robert Malthus sekolah di Jesus College di Universitas Cambridge dengan menyelesaikan pelajaran di bidang ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin, dan Yunani, mata pelajaran utamanya adalah matematika. Beliau memperoleh gelar magister pada 1791 dan terpilih menjadi fellow dari Jesus College 2 tahun kemudian. Malthus menikah tahun 1804 pada umur 38 tahun. Tahun 1805 dia ditunjuk menjadi profesor sejarah dan politik ekonomi di East India Company College di Hyderabad. Malthus menulis berbagai buku lain perihal ekonomi, dan yang paling penting diantaranya adalah The Principle of Economy 1820. Buku ini mempengaruhi banyak ekonom yang datang kemudian, khususnya tokoh abad ke-20 yang terkenal John Maynard Keynes. Dalam tahun-tahun terakhir hayatnya, Malthus memperoleh berbagai penghargaan. Malthus meninggal 29 Desember 1834 di umur 68 di Bath, Inggris. Thomas Robert Malthus merupakan salah satu ilmuwan teknologi yang pernah mengungkapkan pandangannya mengenai penduduk. Pandangan-pandangan Malthus ini kemudian dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang optimistik dari ayah serta rekan-rekannya. Dalam buku yang berjudul An Essay on the Principle of Population, Malthus mengungkapkan dua pokok pendapatnya, yaitu yang pertama, bahan makanan adalah hal yang penting bagi manusia, serta nafsu manusia tidak dapat ditahan. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Dari pandangannya tersebut, Malthus meramalkan bahwa jumlah populasi akan mengalahkan jumlah pasokan makanan yang ada, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Kondisi demikian dijelaskan pada kurva sebagai berikut. Dari kurva tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk meningkat secara geometris atau deret ukur, sedangkan kebutuhan makanan meningkat secara aritmatik atau deret hitung. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia, seperti kelaparan atau krisis makanan. Untuk menghindari hal tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi. Pembatasan jumlah penduduk ini dapat dilakukan dengan cara preventive check dan positive check. Nah, yang pertama yaitu ada preventive check. Preventive check yaitu pengurangan penduduk melalui peranan kelahiran. Preventive check sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu moral restraint atau pengekangan diri, yakni segala usaha untuk mengekang nafsu seksual. Yang kedua ada vice atau pengurangan kelahiran, contohnya seperti aborsi, homoseksual, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada positive check. Positive check yaitu pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive check ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu
pengurangan penduduk melalui proses kematian, vice atau kejahatan, yaitu segala jenis pencabutan nyawa sesama manusia seperti pembunuhan anak-anak, orang cacat, dan orang tua. Yang kedua yaitu ada miseri atau kemelaratan, yakni segala kendala yang menyebabkan kematian, seperti berbagai jenis penyakit dan endemi, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan. Proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak dapat terjadi tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Tingkat akumulasi modal meningkat. Permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Nah, kondisi demikian akan mendorong pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penduduk akan meningkat kesejahteraannya hanya bila pertumbuhan penduduk tersebut meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya, upaya meningkatkan pembangunan ekonomi. A. Meningkatkan faktor ekonomi. 1. Pertumbuhan berimbang. Perekonomian dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor ini nantinya yang akan membawa pada pembangunan ekonomi. 2. Meningkatkan permintaan efektif. Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif yaitu pertama, mendistribusikan kepemilikan tanah secara adil. Yang kedua, memperluas perdagangan internal dan eksternal. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi, tindak produktif, dan meningkatkan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. B. Meningkatkan faktor ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan, bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Dalam teori ini, Malthus mendapatkan lumayan banyak kritikan. Yang pertama, mencakup segi-segi ekonomi, lebih menitikberatkan pada kemajuan teknologi, pembagian kerja, perluasan produksi, upah, dan masalah sudut pandang demografis dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Tiga argumen yang menentang Malthus. Yang pertama, golongan pertama mendapatkan pengendalian preventif akan menjadi semakin penting. Golongan kedua, bahwa pengendalian preventif menekankan akibat kemajuan sosial dan ekonomi. Golongan tiga, yaitu berkurangnya vakuiditas alamiah akan terjadi di dalam perkembangan ekonomi. Pendapat atau gagasan dari dua tokoh yaitu menurut Gimenez dibagi dua level analis. Pertama, Marx dan Engels melihat teori Malthus sebagai cara lain berjuis ekonomi menyusun relasi sosial. Kedua, jawaban Marx yaitu prinsip dari angkatan kerja atau pertumbuhan relatif penduduk. Menurut Marx, teori ini abstrak seperti mengabaikan perkembangan kekuatan-kekuatan produktif dalam mengelola lahan, mengabaikan latar kelas sosial. Pelembagaan saluran ini tidaklah biologis. Kelebihan dan kekurangan teori Malthus. Kelebihan. Teori Malthus ini berusaha untuk menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus berkembang. Teori ini mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia masa mendatang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama, Malthus tidak yakin hasil preventive check karena Malthus beranggapan bahwa nafsu manusia itu tidak dapat ditahan jika dia tidak yakin dengan hasil preventive check. Untuk yang kedua, Malthus tidak menyukai adanya orang-orang miskin yang menjadi beban orang-orang kaya. Yang ketiga, Malthus tidak yakin ilmu pengetahuan dapat meningkatkan produksi makanan dengan cepat. Baik, terima kasih video dari kami. Silakan yang ingin bertanya, monggo.